Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin doanya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Semoga hadir semuanya ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tentang hidrokarbon. Ada yang tahu apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu adalah ikatan antara hidrogen dan karbon. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur senyawa hidrokarbon. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dari senyawa hidrokarbon. Nah, pada yang kita ketahui yaitu struktur senyawa hidrokarbon itu sangat banyak. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi struktur senyawa dalam berbagai golongan, yaitu ada golongan alkana, alkena, dan alkina. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan penamaan dari senyawa hidrokarbon. Nah, pada yang kita ketahui yaitu senyawa hidrokarbon itu mempunyai penamaannya masing-masing, yaitu penamaan alkana, alkena, dan alkina. Nah, pada hari ini kita belajar menggunakan buku paket dari sekolah. Nah, ada yang bawa buku paketnya? Silakan dibuka tentang materi hidrokarbon. Sebelum kita memulai, Ibu akan menjelaskan tentang rumus molekul dan rumus struktur. Di mana rumus struktur telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat rumus struktur itu apa? Nah, rumus struktur itu adalah jumlah atom-atom pada molekul tersebut, yaitu contohnya seperti CH4. Nah, yang kedua yaitu rumus struktur. Ada yang tahu rumus struktur itu apa? Nah, rumus struktur itu adalah rumus struktur itu adalah rumus yang menggambarkan senyawa dan susunan dari bentuk yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat
bahwa perbedaan antara rumus molekul dan rumus struktur. Nah, rumus struktur ini bisa kita nampakkan seperti C2. Nah, bisa kita nampakkan seperti ini. Ada yang tahu? CH2 CH2. Nah, inilah perbedaan antara rumus molekul dan rumus strukturnya. Nah, sebelum kita dapat menjelaskan struktur dari senyawa hidrokarbon, kita terlebih dahulu bisa memahami rumus molekul dan rumus strukturnya tersebut. Setelah kita mengetahui perbedaan antara rumus molekul dan rumus struktur, nah, di sini kita akan mengetahui cara membedakan golongan dari senyawa hidrokarbon, yaitu CH4 ini. CH4 ini merupakan monolog dari senyawa apa? Alkana, yaitu CH. Senyawa alkana ini karena tidak mempunyai ikatan rangkap. Sedangkan yang kedua ini termasuk golongan senyawa alkena, yaitu mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, ini adalah perbedaan antara senyawa hidrokarbon alkana dan alkena. Nah, yang ketiga adalah senyawa alkuna, yaitu memiliki ikatan rangkap 3. Hanya satu. Ya. Menjadi C2H2. Ini adalah homolog dari senyawa hidrokarbon, yaitu ada alkena, dan alkuna. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tata nama senyawanya. Ada yang tahu apa nama dari senyawa ini? Senyawa ini namanya yaitu metana. Nah, ada yang tahu struktur yang kedua ini namanya apa? Namanya yaitu etena. Karena dia mempunyai rangkap 2, disebut ujungnya akhirannya ena. Sedangkan senyawa yang ketiga ini yaitu, ada yang tahu namanya? Yaitu namanya adalah etuna. Karena dia mempunyai ikatan rangkap 3, maka namanya akhirannya una. 3. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa. Semoga semua siswa dapat menggolongkan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. 3. Tujuan untuk mempelajari hari ini adalah agar kita tahu bahwa di alam ini banyak sekali pengetahuan yang kita pelajari, sehingga kita bisa bersyukur karena ilmu yang diberikan ini adalah yang dari Maha Kuasa. Tujuan kita sebagai manusia adalah untuk mempelajarinya. Ya. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu akan membagikan kalian LKPD masing-masing kelompok. 3. Nah, di LKPD ini ada petunjuk. Kalian kerjakan semua soal yang ada di LKPD ini. Lalu, kalian kerjakan di rumah masing-masing. Jangan lupa minggu depan dibawa dan dikumpulkan. Dan dipresentasikan pada setiap kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.